Air ini air asli, bukan oplosan. Seperti yang lagi viral, biasa oplosan di pom bensin itu, Gus. Bob, udah sholat tahajud, Bob? Kalau sholat tahajud sudah, Gus, alhamdulillah. Sholat tobat juga, mumpung Ramadan ini. Nah, itu belum, Gus. Soalnya dosa saya besar, kayak dosa koruptor. Takut gak diampuni dosa saya. Gak pede saya, Gus. Dulu. Ya, Gus. Izin, Gus, ya. Sebesar dan sekecil apapun dosa kita harus yakin, optimis. Allah itu akan mengampuni. Dengan catatan kita tobat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila soleh. Jadi pertama tobat dulu, kemudian yakin iman bahwa tobatnya diterima, kemudian beramal soleh, diikuti dengan perilaku yang baik, tidak mengulangi hal yang salah. Nah, di situ yang penting adalah tobat kita pasti diterima apabila kita tobat diikuti dengan keyakinan bahwa tobat kita diterima dan dilanjutkan dengan praktek perilaku akhlak yang lebih baik dari sebelum kita tobat. Gitu, Bob. Ya, optimis lah. Hidup itu optimis untuk kehidupan sehari-hari, optimis juga kepada Allah. Udah, ini, Gus. Udah kalau gitu, Gus. Kemana lagi? Langsung sholat tobat saya. Ya, ntar dulu. Jemput dulu tamuku, kayaknya udah datang. Lihat dulu, udah datang belum tamuku? Siap. Saya cek dulu, Gus, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh. Ya. Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah. Mari Syekh, silakan. Bob, duduk sini sekalian. Ini Baik. mumpung ada Syekh Lukman. Siap, Kamu Gus. tadi harus nanya ini. Sini, Bob. Izin dulu, Gus. Ini Syekh mau banyak pertanyaan ini. ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di bulan yang penuh berkah ini, kita bersama-sama dalam program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Bersama Kiai kita, Kiai Lukmanul Hakim, yang akan kita beri banyak pertanyaan ini, Syekh. Jadi ceritanya begini, Bobby termasuk saya juga kadang-kadang nggak pede. Dosa kita banyak, kelakuan kita aneh-aneh, kira-kira diampuni nggak ya sama Allah? Kalau sama Bobby saya bilangnya pasti diampuni, Bob, tapi sebetulnya nggak pede juga, Bob. Siap. Kira-kira diampuni nggak ya dosa kita, karena begitu banyak dosa kita di hadapan Allah di satu sisi, tapi di sisi yang lain banyak cerita sejarah dan kisah-kisah para ulama yang dulunya juga orang jahat, bahkan penjahat besar, lalu kemudian seperti Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad ini ulama besar yang dulunya penjahat, lalu ketika mau jadi pencuri, masuk rumah tiba-tiba dengar ayat Quran, lalu dia merasa dosa dan kemudian bertobat. Nah, setelah bertobat ternyata akhirnya diikuti dengan kesungguhan, kira-kira begitu, dan akhirnya justru malah berbalik menjadi ulama. Kan lebih baik dulunya penjahat lalu berakhir ulama daripada dulunya ulama ujungnya jadi gak jelas, gitulah kira-kira gitu. Nah, karena itu gimana Syekh, kira-kira menurut Syekh ketidakpedean untuk tobat karena beban dosa yang berat itu bagaimana ini? Jadi di antara salah satu Asmaul Husna itu ada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu sangat maha mengampuni. Nah, karena itu Allah menggunakan Al-Ghaffar ini, salah satu nama indahnya, menunjukkan betapa bahagianya Allah, betapa cintanya Allah kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah, apapun dosanya itu.
Kecuali satu orang musyrik yang di akhir hayatnya musyrik dia. Atau dia kepengen tobat tapi nyawa sudah di kerongkongan. Itu. Oleh karena itu saya kira peristiwa-peristiwa kembalinya para hamba Allah kepada Allah itu sangat ditunggu oleh Allah dan menunggunya dengan penuh kerinduan. Makanya sampai Allah itu membuat satu cap ya, merek gitu. Dengan kata mahabbah, cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin gitu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Betul. Dan mencintai orang-orang yang menyucikan jiwa. Nah, jadi kalau cintanya Allah bermanifest, maka antara lain muncullah ampunan-ampunan yang luar biasa kepada para hambanya. Jadi seperti pertanyaan tadi bahwa kenapa kita harus pesimis dengan Allah, sedangkan Allah itu mencintai orang-orang yang optimis pada Allah. Sebab apa? Allah itu membuka dirinya itu tanpa batas terhadap orang-orang yang sedang kembali kepadanya. Jadi jangan sampai kita itu curiga kepada Allah. Misalnya Bobby istighfar 100 kali gitu ya, lalu mikir diampuni enggak ya dosaku tadi. Allah malah enggak suka itu. Malah kita harus husnudzon, baik sangka Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Yakin ya. Ya. Optimis yakin. Optimis dan yakin bahwa Allah mengampuni. Itu malah Allah sangat bahagia, melebihi bahagianya seluruh kebahagiaan orang di dunia. Luar biasa, Syekh. Otomatis modal kita diterima tobatnya itu tobat diikuti rasa yakin bahwa tobat itu diterima oleh Allah. Betul. Kemudian ditindaklanjuti dengan praktek yang lebih baik dari yang sebelum tobat itu. Baik, kita tunggu dulu, tahan sebentar. Kita akan istirahat sejenak. Para pemirsa tetaplah bersama program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Syekh, kadang-kadang keyakinan kita diterima tobatnya, salah satunya kita tidak tahu bahwa ada syarat-syarat agar tobat kita bisa diterima. Apa kira-kira, Syekh? Ya, saya tadi mendengar Pak Muhaimin membacakan satu ayat. Liman taba wa amana wa amila sholihah. Allah itu sangat mengampuni orang yang taubat, tapi wa amana, dia juga beriman wa amila sholihah. Itu adalah bukti bahwa kita ini menunaikan janji taubat kita kepada Allah. Itu sebenarnya hanya begitu. Jadi tidak tomat nanti, taubat tapi kumat misalnya. Kemudian tentu kita harus menyesali. Tapi jangan terlalu ekstrim dalam menyesali dosa-dosa kita. Misalnya setiap hari nginget dosa terus, Allah juga nggak suka. Makanya sampai Imam Junaid al-Baghdadi itu punya pernyataan yang luar biasa. Jadi beliau mengatakan hakikatut taubah antan syadzambak. Hakikat taubat justru melupakan dosa-dosamu. Orang yang taubat secara hakiki yang dilihat hanyalah masa depan. Masa lalu ya sudah, masa lalu tidak akan pernah kembali. Masa depan kita hanyalah pintu Tuhan yang terbuka. Orang menjadi sangat-sangat penuh harap dan penuh cinta di sana. Nah, kadang-kadang orang itu kan kepingin dipeluk oleh Tuhan. Kalau Anda kepingin dipeluk oleh Allah, bacalah istighfar saja. Begitu Anda mengucapkan istighfar 1 kali saja, Allah memeluk Anda.
2 kali semakin erat pelukannya. 3 kali Anda lebur dalam pelukan ilahi. Itu indahnya taubat. Saya izin bertanya juga, Kiai. Ya, apa Bob? Silakan Bob. Kan kalau misalkan ada orang buruk sekali dosanya banyak, nggak sholat, nggak puasa gitu. Terus juga sering mencuri, apa aja semuanya. Pokoknya kelakuan buruk, tapi dia bertobat sekali saja. Terus masuk surga. Karena kalau saya pernah dengar cerita kayaknya Kiai Bersiso gitu, Bersiso. Beliau alim, ulama, tapi di akhir hayatnya beliau berperilaku buruk, terus masuk neraka. Nah ini, apakah ada nggak yang benar-benar dia pekerjaannya buruk, terus dampak dari dosa-dosanya itu apa nantinya kalau memang sudah diampuni begitu? Gimana sih? Jadi tadi sudah disebut contohnya tadi Fudail bin Iyad, dulunya perampok, akhirnya menjadi seorang wali malah. Sunan Kalijogo, dulu perampok, jadi seorang wali. Dan ingat, kalau ditimbang dosa manusia ini dengan dosanya Nabi Adam, gitu ya, nggak ada apa-apanya. Beliau berdosa di surga, bayangkan. Di surga berdosa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam malah menjadi seorang nabi, menjadi rasul, menjadi khalifah, menjadi Abul Bashar, menjadi bapak manusia, dan kelak lahirlah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi begini, kadang-kadang cara Allah membuat hambanya dekat sekali kepada Allah. Dia ditakdirkan berdosa. Kadang-kadang. Kalau tidak percaya, lihat seluruh orang-orang di tahanan. Mereka itu semua bertobat ketika dia ditahan. Itu artinya cara Tuhan membuat orang tidak putus asa sebesar apapun tadi untuk kembali kepada Allah. Ada satu kisah, ada seorang preman, dia mafia, dia melakukan dosa yang apa saja. Datang kepada Robi'ah Adawiyah. Robi'ah, kamu tahu reputasi saya sebagai penjahat. Kalau aku bertobat, Allah mau mengampuni dosa-dosaku enggak? Nah, apa jawab Robi'ah? Ya, kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, kamu pasti bertobat, katanya. Bukan kalau kamu bertobat Allah mengampuni dosamu. Tapi itu artinya apa? Allah itu musabbibul asbab, penyebab segalanya. Jadi betul saya. Pada dasarnya orang tahu perbuatannya dosa, tapi tidak kuat menghentikannya, ditambah tidak meyakini bahwa tobatnya diterima. Maka kata kuncinya adalah keyakinan bahwa Allah itu punya asma yang namanya Al-Ghaffar, yang maha mengampuni, sehingga kita harus yakin bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Syaratnya tadi sederhana, syaratnya tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Karena sebetulnya sudah tahu yang dilakukan itu nggak baik, karena dosa itu dampaknya nggak baik pada dirinya. Maka dengan syarat tidak mengulangi, dan sebagai Allah yang maha Ghaffar, kita lebih bagus sering-sering beristighfar. Karena kata Syekh Luqman, istighfar 1 kali artinya kita dipeluk oleh Allah, apalagi berkali-kali. Sehingga kalau kita sering istighfar, kalau kita sungguh-sungguh menyadari betul bahwa yang kita lakukan ini akan bisa kita hentikan. Karena banyak yang nggak yakin, ini dosa tapi saya nggak bisa meninggalkan. Nah, kita yakin bahwa kita bisa meninggalkan dengan istighfar dan optimis akan sifat Al-Ghaffar. Allah maha mengampuni, insya Allah sekaligus dapat 2. 1, terampuni dosanya karena sifat Allah yang maha pengampun. Tapi yang kedua, dengan itu kita tidak akan mengulangi. Jadi sebetulnya tobat kumat itu nggak perlu terjadi kalau sejak awal kita menyadari
Allah Maha Pengampun, yakin dan diikuti dengan istighfar yang terus-menerus. Begitu pemirsa, untuk agar kita tidak mengulang dosa, maka kita juga harus terus-menerus membaca istighfar. Jangan kemana-mana pemirsa, kita tetap dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, bersyukur kita tetap bersama-sama dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Gimana Bob? Kesimpulannya gimana ini? Ya kalau saya, selama kita masih punya dosa banyak atau sedikit, bertaubat karena Allah akan mengampuni. Jangan menunggu sesuatu yang tidak penting, jangan menunggu Raffi Ahmad miskin, bahkan jangan menunggu Bantar Gebang bersih gitu. Intinya kita harus bertaubat gitu Gus. Yang lebih serius Kiai aja. Alamin nih. Bagaimana Kiai? Ini kesimpulan yang menurut saya penting ini Kiai. Bagaimana? Iya. Penilaian Kiai gimana? Benar apa salah ini? Begini saja, sebenarnya saya kepingin mengingatkan ada 5 dosa, tapi di luar dosa, yang dosanya lebih besar daripada tindakan dosa. Astagfirullah saya. 1, hobi berdosa. Hobinya itu dosanya lebih gede daripada tindakannya sebenarnya. Yang kedua, memfasilitasi dosa. Dia nggak ikut berdosa, tapi dia bayarin itu orang berdosa. Yang ketiga, dia mengulang-ulang dosa. Jadi dosa itu suka diulang terus, tapi dia ada pembiaran diri untuk itu. Nah, sikap itu lebih besar dosanya daripada tindakannya. Ada lagi meremehkan dosa. Itu lebih besar daripada tindakan dosa. Nah, itu salah satu kiat supaya kita nggak tomat tadi, saya kira. Iya. Jadi saya kira itu, dan yang lebih penting lagi, kita ini punya fisik yang bersalah, ya harus kita tobati. Tapi ada juga hati yang bersalah. Sifat-sifat buruk kita, kealpaan kita kepada Allah, itu juga harus kita tobati. Cuma namanya itu inabah. Kembalinya hati kepada Tuhan. Iya. Tapi kira-kira semua tobat itu diterima kan, Syekh? Kecuali 2 tadi. Ya. 1 musyrik kepada Allah. Yang kedua apa tadi Syekh? Sudah tidak ada waktu, nyawa sudah di kerongkongan. Nyawa sudah tinggal 1 detik, si kerongkong baru tobat akan tidak terima. Syekh, kalau orang sudah menyadari bahwa kelakuannya banyak dosa, apakah cukup hanya dengan menyadari lalu istighfar itu selesai, Syekh? Jadi ada satu kisah sebenarnya. Seorang pendosa yang diperingatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kamu dosamu banyak, tobatlah. Jawab orang itu apa? Dia kutip Asmaul Husna. Al-Ghaffar katanya. Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah lebih agung daripada dosa-dosaku, katanya begitu. Apa jawab Imam Ahmad bin Hambal ketika melihat alibi itu? Kalau kamu tahu bahwa Allah Maha Pengampun, sekarang juga kamu pasti bertobat. Jadi ini soal orang sering meremehkan sebenarnya terhadap dosa dan menganggap, wah ampunan Allah lebih gede aja kok gitu. Dosaku masih saldo lah dibanding ampunan Allah gitu ya. Nah, justru kesadaran akan besarnya ampunan Allah itu membuat orang menjadi tobat. 1 itu. Yang kedua tadi, di balik tobat itu tersembunyi cintanya Allah luar biasa. Jadi apa ya? Cintanya Allah itu adalah ekspresi dari kebahagiaan Allah. Kalau kita menyadari betapa bahagia Tuhan kepadaku,
maka kita menjadi sangat kuat untuk kembali kepada Tuhan itu tanpa syarat. Kemudian Tanpa syarat. tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi para pemirsa, pada dasarnya asma Allah Al-Ghaffar, Maha Mengampuni, itu bukan berarti kemudian menjadi garansi untuk kita bisa melaksanakan tindakan-tindakan dosa karena yakin akan diampuni. Tetapi justru yang pertama, apapun dosa kita, apapun kelakuan kita yang tidak baik, harus kita sadari penuh. Dan setelah kita sadari penuh, pasti akan bisa kita akhiri apabila kita menyadari bahwa Allah itu Al-Ghaffar, Maha Mengampuni. Nah, disitulah mari kita memanfaatkan sifat kemaha ampunan Allah ini dengan kita menyadari sepenuhnya bahwa seluruh dosa kita akan ditutup, diampuni, sekaligus kita terus ingin dalam kasih sayang dan rengkuhan Allah dengan istighfar. Karena itu kepada semua termasuk saya, Bobby, dan seluruh umat Islam, membaca istighfar diikuti dengan kesadaran penuh bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada, adalah sekaligus keyakinan bahwa Allah Maha Mengampuni, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik, bangsa kita akan menjadi lebih baik. Makanya dulu ada gerakan Taubat Nasional, itu sebetulnya kan keinginan agar kesalahan yang tidak bisa dihenti-hentikan itu bisa berhenti. Jadi mari kita menghentikan semua kesalahan dengan cara meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Demikian para pemirsa, semoga berkah Ramadan senantiasa menyertai kita. Kita bertemu lagi dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Insya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.